Salam sejahtera Bapak dan Ibu dosen penguji, beserta Bapak Rocky Adiguna selaku pembimbing tesis. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat selalu, meskipun kita semua tengah berada dalam situasi pandemi COVID-19. Saya Marcel Vincentius, mahasiswa MM FEB UGM, Kampus Jakarta, Angkatan 36. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis dengan judul Eksplorasi Model Bisnis atas Platform Ayo Sehat. Latar belakang penelitian ini salah satunya berasal dari pengalaman pribadi saya sendiri. Pada tahun 2019, saya menjalankan medical check-up, dan hasilnya, indikator pemeriksaan penyakit kritis menunjukkan angka tinggi jauh melebihi ambang batas tinggi. Di antaranya kolesterol, asam urat, dan trigliserida. Selain itu, saya juga termasuk dalam kategori obesitas level 2. Berdasarkan hasil tersebut, pada saat itu dokter menganjurkan saya untuk mulai menjalankan pola hidup yang sehat, yaitu olahraga teratur, mengatur pola makan dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, serta istirahat yang cukup. Hal itu harus dilakukan agar di usia saya yang masih 27 tahun, saya dapat menjauhi resiko penyakit kritis seperti jantung, diabetes, dan juga fatty liver. Berdasarkan hasil tersebut dan anjuran dokter, mulai hari itu saya berkomitmen untuk menjalankan pola hidup yang sehat sampai hari ini. Selain pengalaman pribadi tadi, saya juga melihat hasil riset yang dikeluarkan oleh WHO dan Kemenkes RI yang menunjukkan bahwa masalah kelebihan berat badan menjadi masalah yang serius di Indonesia. WHO dalam Global Health Observation tahun 2016 menempatkan Indonesia di urutan keempat di antara negara-negara Asia Tenggara sebagai negara dengan tingkat kelebihan berat badan yang tinggi. Selain itu, Kemenkes RI dalam riset kesehatan dasar mendapatkan bahwa dari 2007 sampai 2018, ternyata proporsi berat badan berlebih dan obesitas pada orang dewasa di atas 18 tahun itu konstan mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan latar belakang tadi, akhirnya saya memiliki sebuah gagasan bernama Gagasan Platform Ayo Sehat, di mana gagasan ini memiliki misi untuk menghubungkan titik-titik kebutuhan dari masyarakat atau target pelanggan terhadap sumber daya yang mereka butuhkan untuk dapat menjalankan pola hidup sehat. Namun, permasalahannya, belum ada kajian untuk eksplorasi sebetulnya apa kebutuhan yang belum terpenuhi bagi masyarakat atau target pelanggan agar mereka dapat menjalankan pola hidup yang sehat. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, apa saja proposisi nilai yang dikehendaki oleh target pelanggan platform Ayo Sehat? Kedua, apa model bisnis yang dapat mendukung proposisi nilai tersebut? Tujuan penelitian ini adalah eksplorasi kebutuhan target pelanggan untuk menjalankan pola hidup sehat. Dan yang kedua, eksplorasi elemen model bisnis yang dapat mendukung eksekusi proposisi nilai tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan juga akademisi. Manfaat yang diharapkan bagi peneliti adalah hasil penelitian dapat menjadi landasan dalam perancangan model bisnis platform Ayo Sehat berdasarkan kebutuhan target pelanggan. Serta bagi akademisi, harapannya, hasil penelitian dapat menambah wawasan mengenai metode penelitian dalam memvalidasi ide inovasi bisnis, yaitu termasuk proses penciptaan proposisi nilai dan validasi komponen model bisnis. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, terdapat dua landasan teori yang menjadi kunci dalam penelitian ini. Yang pertama adalah model bisnis dari Osterwalder,
di mana Osterwalder mengemukakan model bisnis menggambarkan proses bagaimana perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai-nilai yang ada. Di akhir penelitian, model bisnis dipetakan menjadi 9 blok bangunan model bisnis. Dengan alat bantunya adalah kanvas model bisnis. Landasan teori kunci yang kedua adalah Build, Measure, Learn Feedback Cycle dari Eric Ries. Siklus ini bertujuan untuk mengembangkan secara terus-menerus ide inovasi bisnis yang dimiliki oleh startup agar dapat memiliki perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan. Di mana di awal startup akan memiliki satu minimum viable product atau MVP dengan fitur yang paling minimum, namun dengan upaya yang paling minimum juga dalam membuatnya. Kemudian dalam putaran siklus akan semakin memperbaiki dan mengembangkan tawaran yang diberikan bagi pelanggannya. Nah, dalam konteks penelitian ini, Build, Measure, Learn Feedback Cycle digunakan untuk memvalidasi elemen model bisnis platform Ayo Sehat. Desain penelitian ini yaitu kualitatif eksploratif yang digunakan untuk mengeksplorasi kebutuhan target pelanggan dan pelaku usaha makanan sehat. Lalu, penelitian ini juga menggunakan kuantitatif untuk memvalidasi titikan hasil wawancara mendalam terhadap target pelanggan. Level analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah level analisis individu. Tahapan-tahapan penelitian dapat dilihat pada flowchart di samping. Penelitian dimulai dengan menetapkan hierarki pertanyaan penelitian beserta dengan target populasi dan kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan survei. Wawancara mendalam dilakukan kepada target pelanggan dan juga pelaku usaha makanan sehat dengan instrumen penelitian yaitu panduan wawancara. Hasil wawancara dituliskan dalam transkrip hasil wawancara. Analisis terhadap transkrip hasil wawancara menghasilkan buku kode dan juga peta empati. Dalam pembuatan buku kode, saya menggunakan aplikasi Atlas.ti dalam pengutipan dan juga pembuatan kode-kode. Buku kode terdiri dari kode deduktif dan kode induktif. Kode deduktif berasal dari studi literatur dan observasi mandiri yang saya lakukan, sementara kode induktif berasal dari pelanggan sendiri atau pelaku usaha makanan sehat sendiri pada saat wawancara dilakukan. Buku kode dan peta empati digunakan sebagai landasan dalam penyusunan pertanyaan survei. Survei dilaksanakan untuk memvalidasi titikan yang diperoleh dari wawancara mendalam target pelanggan. Hasil survei, peta empati, dan juga buku kode digunakan sebagai landasan untuk memvalidasi ide inovasi bisnis untuk menghasilkan rancangan model bisnis yang tervalidasi dari platform Ayo Sehat. Wawancara mendalam target pelanggan dilaksanakan dengan 8 narasumber, di mana pekerjaan dari 8 narasumber ini adalah karyawan swasta. Rata-rata durasi yang dibutuhkan dari keseluruhan wawancara adalah 8,2 menit. Dan yang menjadi dasar keyakinan saya terhadap 8 narasumber ini cukup untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, yaitu terdapat pola jawaban yang berulang pada narasumber yang ke-8. Titikan dari hasil wawancara mendalam target pelanggan dapat dilihat pada peta empati di samping. Selain peta empati, dibuat juga buku kode target pelanggan, di mana buku kode target pelanggan terdiri dari 7 kode deduktif dan 5 kode induktif. Survei mandiri target pelanggan dilakukan untuk memvalidasi titikan yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, di mana survei dilaksanakan melalui survei daring dan berhasil mengumpulkan 204 responden selama periode survei 9 hari. Waktu rata-rata yang dihabiskan oleh responden dalam menjawab seluruh pertanyaan survei adalah 8,5 menit. 3 besar karakteristik responden adalah lokasi kerja di Jabodetabek, usia kisaran antara 21 sampai 35 tahun, pekerjaan, karyawan swasta, wira swasta, dan juga pelajar atau mahasiswa.
sementara penghasilan bulanan kisarannya antara 5 juta sampai 20 juta. Selain melaksanakan wawancara mendalam dan survei dengan target pelanggan, penelitian ini juga melaksanakan wawancara mendalam dengan pelaku usaha makanan sehat. Berdasarkan analisis dari hasil wawancara mendalam pelaku usaha makanan sehat, maka diperoleh 5 kode deduktif dan 23 kode induktif yang dirumuskan dalam buku kode pelaku usaha makanan sehat. Landasan dalam memvalidasi elemen model bisnis platform Ayo Sehat yaitu telaahan data sekunder dan titikan hasil penelitian yang berupa buku kode, peta empati, dan hasil survei, di mana elemen model bisnis yang tidak tervalidasi dieliminasi dari rancangan model bisnis platform Ayo Sehat. Terdapat 2 rancangan model bisnis yang dieliminasi karena tidak tervalidasi, yaitu saluran bagi target pelanggan untuk mendapatkan instruktur olahraga profesional dan saluran bagi target pelanggan untuk menemukan komunitas olahraga. Sementara elemen model bisnis yang tervalidasi ditetapkan sebagai rancangan model bisnis tervalidasi dari platform Ayo Sehat. Rancangan model bisnis tervalidasi dalam kanvas model bisnis sekaligus menjadi jawaban atas 2 pertanyaan penelitian ini. Pertanyaan penelitian yang pertama, apa saja proposisi nilai yang dikehendaki oleh target pelanggan platform Ayo Sehat? Ayo Sehat merupakan multi-sided platform. Oleh karena itu, terdapat 2 kategori segmen pelanggan. Yang pertama, kategori pelanggan akhir, yaitu pelanggan perseorangan dan juga pelanggan korporasi. Dan yang kedua adalah penyedia jasa atau layanan, yaitu pelaku usaha makanan sehat. Oleh karena itu, proposisi nilai juga dikategorikan untuk melayani kedua segmen pelanggan tersebut. Proposisi nilai untuk perorangan dan korporasi adalah, pertama, Ayo Sehat membantu pelanggan mendapatkan makanan sesuai kebutuhan nutrisi personal dan preferensinya. Kedua, Ayo Sehat memberikan informasi praktis seputar pola hidup sehat untuk mendukung kesuksesan diet pelanggan. Dan yang ketiga, Ayo Sehat menyediakan alternatif makanan sesuai kebutuhan pelanggan korporasi. Sementara proposisi nilai bagi pelaku usaha makanan sehat adalah, pertama, Ayo Sehat menyediakan saluran bagi pelaku usaha makanan sehat untuk menjangkau pelanggan dan mendapatkan titikan pola pembelian pelanggan. Kedua, Ayo Sehat menyediakan saluran bagi pelaku usaha makanan sehat untuk mengelola pemesanan dan pengantaran. Ketiga, Ayo Sehat membantu pelaku usaha makanan sehat dalam mengelola hubungan dengan pelanggan. Sementara jawaban untuk pertanyaan penelitian yang kedua, apa model bisnis yang dapat mendukung proposisi nilai tersebut, dapat dilihat dalam 9 blok bangunan model bisnis pada kanvas model bisnis di samping. Langkah tindak lanjut setelah mendapatkan rancangan model bisnis tervalidasi dari platform Ayo Sehat adalah membuat minimum viable product atau MVP dari platform Ayo Sehat. MVP platform Ayo Sehat akan digunakan sebagai hipotesis awal untuk masuk dan divalidasi dalam putaran pertama Build, Measure, Learn Feedback Cycle. Saya menetapkan masa pengembangan MVP selama 4 bulan, di mana aktivitas pertama yang dilakukan untuk mengawali pengembangan MVP adalah finalisasi rencana bisnis serta studi kelayakan atau feasibility study. Terdapat 5 tonggak pencapaian yang ditetapkan untuk memvalidasi kinerja serta pencapaian pada masa pengembangan MVP platform Ayo Sehat. Pertama, Ayo Sehat mendapatkan investasi modal dari investor. Kedua, minimum viable product platform Ayo Sehat dapat terselesaikan sesuai dengan lini masa. Ketiga, kerjasama dengan pelaku usaha makanan sehat. Keempat, kerjasama dengan mitra kunci. Kelima, mendapatkan detail profil karakteristik target pelanggan
untuk pengembangan citra merek platform Ayo Sehat. Fase pengembangan MVP platform Ayo Sehat dapat kita analogikan seperti kru pesawat yang sedang memastikan pesawat siap untuk lepas landas, di mana 5 tonggak pencapaian merupakan checklist penting untuk memastikan bahwa Ayo Sehat siap untuk dilepas ke pasar dan menjawab kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi untuk menjalankan pola hidup sehat. Demikian presentasi hasil penelitian tesis eksplorasi model bisnis atas platform Ayo Sehat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji. Terima kasih Bapak Rocky Adiguna. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tesis ini. Semoga melalui penelitian tesis ini, hasilnya dapat bermanfaat tidak hanya bagi peneliti, namun bagi akademisi dan juga bagi masyarakat luas. Stay safe, stay healthy, mens sana, in corpore sano. Selain itu, saya juga termasuk dalam kategori obesitas level 2. Pada saat itu, dosen